Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu materi menyimpulkan isi berita. Nah, di dalam menyimpulkan isi berita, itu sebuah teks berita dibuat bertujuan untuk menyampaikan informasi. Jadi di dalam setiap berita itu fungsinya menyampaikan informasi yang aktual. Jadi yang baru, yang masih hangat-hangatnya dibicarakan. Jadi yang disampaikan informasi yang aktual, yang masih baru, sehingga pembaca dapat mengetahui situasi terkini. Jadi beritanya itu terupdate di masa sekarang mengenai peristiwa atau kejadian. Misalnya saat membaca berita tentang peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Nah, jadi kita sudah dapat memahami situasi terkini jalur tersebut. Berarti ada kemacetan, sehingga dapat mengondisikan diri dan berusaha menghindari kemacetan tersebut dengan memilih jalur alternatif yang lain agar tidak macet. Nah, itu berita yang aktual, contoh berita yang aktual yang masih baru. Nah, dengan demikian kita harus memahami isi berita untuk mengetahui informasi tersebut. Jadi harus dipahami isi beritanya atau kesimpulan daripada isi beritanya. Nah, di dalam kegiatan memahami isi berita dapat dilakukan dengan menemukan unsur-unsur berita terlebih dahulu. Nah, kemarin sudah membahas tentang unsur-unsur daripada berita. Nah, lanjut di dalam kesimpulan sebuah berita itu adapun langkah-langkah yang dibahas. Yang pertama yaitu menyimak isi berita dengan seksama. Jadi harus disimak, harus diperhatikan. Namanya di dalam televisi itu harus disimak dengan baik. Nah, yang kedua, mencatat pokok-pokok berita. Artinya isi-isi berita yang penting itu harus dicatat dengan menggunakan yang kemarin unsur 5W plus 1H-nya. Seperti apa, siapa, di mana, kapan kejadiannya, bagaimana kejadiannya. Nah, selanjutnya meliputi tema. Jadi tema berkaitan dengan isi daripada berita yang diinformasikan. Peristiwa yang diberitakan. Lanjut, orang yang diberitakan. Nah, orang yang diberitakan harus dibuat juga, serta tempat dan waktu kejadiannya. Jadi tempatnya di mana dicatat dan waktu kejadiannya kapan, serta terjadinya proses suatu peristiwa bagaimana. Yang ini di dalam unsur kebahasaan mencakup bagaimana serta terjadinya proses suatu peristiwa. Nah, yang terakhir, langkah terakhir menyusun pokok-pokok berita dalam kalimat berita yang membentuk suatu paragraf. Nah, jadi harus tersusun. Ya, dimulai dari apa tadi? Tempat kejadiannya, waktunya kapan. Nah, baru merincikan isi-isi daripada berita. Seperti itu. Mungkin cukup di sini untuk pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.